Sobat Industri, jumpa lagi dengan saya Titin di Brosis. Masih ingat kan? Nah, di episode sebelumnya kita sudah ngomongin industri tekstil dan industri keramik halal. Masih ingat dong? Udah nonton dong Sobat Industri? Kali ini kita masih akan ngomongin seputar industri halal, tapi produknya kali ini lebih dekat nih dengan kita, yang sehari-hari kita pakai. Apa tuh? Iya, yaitu industri kosmetik dan industri farmasi halal. Wah, nggak sabar kan? Yuk kita langsung kenalan dengan narasumber. Yang pertama, kita ada Bapak Muhammad Taufik, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian. Selamat datang Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Iya. Salam sehat Mbak. Salam sehat Bapak. Brosis. Selain ada Pak Taufik, kita juga akan ditemenin oleh perwakilan dari brand kosmetik terkemuka yang punya slogan cantik dari hati. Tidak lain tidak bukan yaitu Wardah. Halo Mbak Salsabila Sabrina. Halo, Assalamualaikum. Iya. Selamat siang Sobat Industri. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Iya, Sobat Industri, Mbak Sabrina ini adalah Departemen Head Wardah Dekoratif PT Paragon Technology and Innovation. Baik Sobat Industri, ngobrolin tentang farmasi, nah pas banget nih saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 kan. Kalau sebelumnya kita menggunakan produk farmasi itu misalnya suplemen, obat-obatan atau vitamin, itu kan sesuai kebutuhan aja ya. Ketika badan lagi drop, kita baru tuh nyari vitamin. Tapi di masa pandemi ini, setiap rumah kayaknya wajib deh punya suplemen seperti vitamin ataupun obat-obatan. Nah, tapi kita juga harus tahu sebelum kita memilih mana produk yang akan kita gunakan, kita juga pasti dong ngelihat, ini aman nggak ya buat kita, ini ada khasiatnya nggak buat kita. Dan yang terpenting, apakah produk ini sudah terdaftar di BPOM dan tersertifikasi halal. Oke Sobat Industri, yuk kita tanya langsung ke Pak Taufik, apa sih yang disebut dengan obat-obatan atau industri farmasi halal, atau bisa disebut dengan titik kritis ya? Gimana tuh Pak Taufik? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Titin bahwa sebenarnya produk farmasi atau obat-obatan ini sangat dekat di masyarakat, apalagi penggunaannya dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan imun ya, atau daya imun untuk kesehatan tubuh. Ada titik kritis yang memang menjadi concern atau fokus dari teman-teman di industri farmasi untuk obat-obatan yang bersertifikasi halal. Yang pertama adalah material atau bahan baku itu sendiri. Karena pada saat sekarang ini importasi bahan baku untuk kebutuhan obat 90% masih diimpor. Dan 90% tersebut itu dapat dipastikan masih belum memiliki sertifikat halal. Yang kedua adalah mengenai proses produksi. Proses produksi di dalamnya ada peralatan produksi, kemudian ada bahan-bahan tambahan berupa eksipien atau penolong yang dimana digunakan sebagai pelarut dan itu nanti berkaitan dengan hasil produk jadinya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari sisi pengemasan. Nah, pengemasan dari produk obat pun juga sangat diperhatikan khusus kehalalannya, baik itu dari kemasan primer maupun dari kemasan sekundernya. Dan mungkin yang kita tidak perlu lupa ya, bahwa sebenarnya produk obat ini adalah produk yang memang sampai saat sekarang ini masih sulit dicari substitusinya antar satu obat dengan obat yang lainnya. Antar satu pengobatan satu penyakit dengan penyakit yang lainnya ini masih sulit dicari substitusinya. Nah, untuk itu sebenarnya kami meminta juga ada kepada para ulama ya, atau para pemuka agama untuk ikut membantu mensosialisasikan, mempublikasikan bahwa pentingnya penggunaan obat halal, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah menyampaikan bahwa di dalam agama Islam perlunya adanya keringanan atau rukhsah, bahwa jikalau memang belum ditemukan obat yang halal, bisa digunakan yang non halal sebagai penggantinya. Mungkin itu. Oh begitu, jadi Sobat Industri ada 3 titik kritis untuk industri farmasi, dari material, proses produksi, dan pengemasan yang bisa mempengaruhi kehalalan suatu produk tersebut gitu. Di samping itu untuk produk obat-obatan juga ada keringanan, sedang dimintakan keringanan gitu. Karena memang untuk obat-obatan ini ada yang belum ditemukan substitusinya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk
industri kosmetik nih Mbak Sabrina. Kan kalau ciwi-ciwi sobat industri gitu, pasti udah kenal ya, udah dekat gitu dengan kosmetik halal. Karena kosmetik ini kan penting banget untuk kita, apalagi langsung diaplikasikan di kulit seperti itu ya. Dan mereka juga pasti maunya kosmetik yang aman, yang bisa bikin glowing, shining, shimmering, splendid gitu ya, biar kelihatan cakep gitu kan. Kalau di industri kosmetik, titik kritisnya seperti apa Mbak Sabrina? Ya, baik Mbak Titin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Sabrina dari Wardah. Oh ya, sebelum menjawab, mungkin tadi mau meluruskan juga, Wardah tuh punya tagline terbaru Mbak Titin. Oh, ada tagline Iya, terbaru. jadi mungkin taunya cantik dari hati. Tahun ini kita launching tagline baru kita, yaitu Wardah Beauty Moves You. Oh, Wardah Beauty Moves You. Move You. Iya, oke, supaya lebih lebih move gitu ya, lebih berdampak gitu. Jadi cantiknya nggak cuman cantik secara penampilan aja, tapi juga memberikan dampak gitu ceritanya. Kalau boleh promosi sedikit ya. Iya, oke, jadi tadi balik lagi ke soal titik kritis ya. Alhamdulillah Wardah sebagai pionir dari kosmetika halal di Indonesia, dan alhamdulillah sekarang bahkan sudah jadi nomor 1 juga gitu ya di Indonesia ini untuk industri kosmetik. Titik kritis dari kosmetik sendiri sebetulnya yang sering dijadikan concern adalah dari pertama itu bahan baku ya, mungkin tadi sama dengan di industri farmasi juga gitu ya, karena memang sebetulnya bahan baku dari di industri kosmetik juga memang sebagian besar itu berasal dari tumbuhan gitu ya, tapi memang ada juga yang berasal dari hewan gitu, misalnya nih seperti kolagen misalnya atau plasenta gitu ya, itu juga ada bahan-bahan baku seperti itu gitu. Tapi memang kita juga dalam karena memang Wardah sendiri berkomitmen untuk selalu menjaga halal gitu ya, memang positioning kita di kosmetik halal, jadi kita juga jika membutuhkan bahan baku tersebut, kita tentunya mencari asalnya dari hewan apa sih gitu, apakah hewan yang memang benar-benar yang memang masuk ke golongan haram gitu ya, atau tentu saja yang tidak gitu ya. Jadi mungkin kalau di makanan ada gelatin gitu ya, yang kayak sebenarnya ada gelatin dari dari hewan, dan juga ada yang dari nabati juga ya, dari kedelai juga gitu ya. Nah kalau kita juga sama gitu, jadi bahan baku seperti itu juga merupakan titik kritisnya gitu. Nah terus yang kedua, selain dari dari bahan baku, jadi memang dari hulu ke hilir, mulai dari proses pembuatan bahan baku sampai pas konsumen pakai gitu. Karena kan kita tuh menggunakan makeup itu memang di wajah gitu. Jadi ketika kita misalnya berwudu gitu ya, kan kadang-kadang suka ada yang khawatir gitu, ini wudunya jadi sah nggak sih? Apalagi sekarang tuh banyak banget produk yang waterproof gitu, Mbak Titin dan Pak Taufik ya. Jadi apalagi di saat pandemi sekarang kita pakai masker, orang-orang tuh pengennya lipstiknya itu tuh nggak transfer di masker gitu. Jadi memang produk-produk seperti itu yang kadang-kadang orang aduh jadi ribet ya, harus bersihin makeup dulu, baru wudu, baru sholatnya sah gitu. Nah padahal sebenarnya dengan kita tersertifikasi LPPOM MUI gitu ya, dengan kita sudah halal itu berarti sudah wudu friendly gitu ya. Di sini saya mau mengedukasi wudu friendly. Wudu friendly itu apa? Jadi ketika dipakai itu akan membuat air itu tetap kena bagian tubuh kita gitu. Gitu ya? Iya betul, tidak tertahan gitu ya. Jadi si air wudunya itu, tapi tetap makeupnya nggak luntur gitu. Jadi itu memang konsep waterproof yang kita coba edukasi juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ribet kok gitu, karena kita juga memastikan gitu bahwa produk-produk kosmetik yang digunakan, produk skincare yang digunakan dari Wardah atau dari produk-produk yang sudah ada logo halalnya itu pasti sudah aman untuk digunakan berwudu tanpa harus dihapus terlebih dahulu gitu. Oke, jadi Sobat Industri sepakat ya bahwa kehalalan suatu produk atau titik kritis itu dari bahan baku dan proses dalam pembuatan produk tersebut gitu. Nah tadi kalau sudah disampaikan Mbak Sabrina, kita nggak perlu repot nih ketika tahu, oh ini waterproof, tapi kalau itu sudah ada logo halalnya, itu sudah bisa kita gunakan untuk wudhu, jadi nggak perlu lagi dihapus dulu, ntar make lagi, jadi cepet habis gitu ya. Lalu kemudian kalau tentang peran pemerintah, khususnya Kemenperin untuk menjamin kehalalan suatu produk yang digunakan masyarakat nih Pak. Program apa saja sih yang sudah diselenggarakan oleh Kemenperin, Pak Taufik? Iya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi memang sejauh ini mungkin nanti juga berkaitan dengan teman-teman dari industri kosmetik ya Bu ya. Iya. Jadi pada dasarnya kami di pemerintah
berusaha untuk memastikan jaminan produk halal ini atas dua sisi ya. Yang pertama adalah mendorong teman-teman di sektor industri, khususnya mungkin salah satunya diantaranya adalah Wardah, ini untuk bisa memberikan ke masyarakat bahwa produk yang dia produksi, produk yang dia sebarkan ke masyarakat atau didistribusikan ke masyarakat itu adalah produk yang halal ya. Nah, bentuk kehalalan ini adalah dalam bentuk sertifikasi yang nanti memang proses sertifikasinya ada di teman-teman di BPJPH di Kementerian Agama atau melalui MUI. Ya. Kemudian yang dari sisi yang sebelahnya yaitu sisi di masyarakat ya. Kami dari dari pemerintah ya berusaha untuk bisa mensosialisasikan kepada publik bahwa teman-teman di sektor industri ini mempunyai kemampuan dalam hal produksi produk halal, dan kemudian kita juga mempublikasikan ke masyarakat bahwa produk industri khususnya dalam negeri ini tidak diragukan apabila sudah ada sertifikat dari halalnya ya. Nah, itu mungkin yang coba kita sampaikan ke masyarakat maupun kepada teman-teman di sektor industri. Pentingnya atas sertifikasi halal dan logo halal atau label halal pada produk industri. Oke, jadi kalau sudah ada logo halal itu sudah aman gitu ya Pak, udah tenang hati gitu ya. Berarti kalau peran pemerintah selain edukasi, sosialisasi, itu juga ada sertifikasi halal Sobat Industri. Nah, Mbak Sabrina, kalau dari sisi produsen atau pengusaha, bagaimana komitmen perusahaan dalam memproduksi produk halal? Mengapa penting bagi Mbak Sabrina dan tim untuk sertifikasi halal ini gitu? Iya, jadi memang untuk Wardah sendiri, Mbak Titin, karena kita memang tadi itu pioneer dari brand halal gitu, dari kosmetik halal. Jadi memang brand essence dari Wardah sendiri adalah kita sebut sebagai halal green beauty. Halal green beauty. Ya, gitu. Jadi dengan halal atau kita sering sebutnya halal green beauty innovation gitu ya. Jadi di situ memang menjadi prinsip Wardah sendiri untuk selalu menjunjung halal tadi, green gitu ya, sustainable dan lain-lain, itu kemudian innovation gitu. Jadi memang karena dari essence-nya sendiri sudah ada kata halalnya nih, makanya kita benar-benar komitmen banget gitu untuk selalu meluncurkan produk-produk yang halal, di mana hal tersebut itu ternyata berkoneksi gitu dengan rasa aman dan nyaman dari konsumen sendiri gitu. Jadi sangat relevan gitu ya buat konsumen yang saat ini memang mungkin karena semakin banyak brand-brand kosmetik di luar sana gitu ya, kadang-kadang jadi suka ada mungkin kekhawatiran, ketidaknyamanan gitu, apakah produk ini halal nggak sih gitu, apalagi kalau misalnya mungkin produk-produk dari luar misalnya belum tahu gitu itu halal atau enggak gitu. Jadi kita dengan komitmen halal green beauty innovation tersebut selalu menghadirkan produk-produk yang halal karena memang tidak hanya dibutuhkan juga oleh teman-teman yang muslim sih sebenarnya gitu, karena dengan kalau misalnya kita berbicara kata halal, kita pernah research juga gitu ya, ternyata itu tuh memberikan berarti produk ini tuh aman ya untuk digunakan gitu. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan dari teman-teman muslim aja gitu. Oke, jadi Sobat Industri dari Mbak Sabrina dan tim PT Paragon Technology and Innovation itu sudah memikirkan bukan hanya untuk orang-orang muslim atau masyarakat muslim gitu ya, tapi bagi non-muslim juga bisa berkomitmen menjaga ketika itu halal, berarti sudah aman juga digunakan oleh semua masyarakat, seperti itu ya Mbak ya? Iya, jadi nilai plus lah, kalau istilahnya sudah hygiene ya, kayak kebutuhan yang memang harus gitu. Harus ya, karena kalau produk itu halal atau tidak, aman atau tidak, itu jadi kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pribadi kita ya, seperti itu. Betul. Nah, yang terakhir nih untuk Pak Taufik dan Mbak Sabrina. Oke, bagaimana Pak tips dan trik untuk bisa menentukan produk yang kita pilih itu halal gitu dari industri farmasi? Ya. Baik, terima kasih Mbak Titin. Jadi kalau kita lihat dari produk obat atau produk farmasi ya, bahwa ada 3 tips yang mungkin kita bisa coba sampaikan kepada sobat industri pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah untuk memilih obat, pertama adalah disesuaikan dengan kebutuhannya. Disesuaikan dengan kebutuhan akan pengobatan terhadap penyakit, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh yang dibutuhkan. Ya, jadi yang kedua adalah kita melihat dari sisi khasiatnya yang dapat dibuktikan melalui nomor izin edar
dari Badan POM, di mana dalam registrasi Badan POM itu dapat menentukan keamanan maupun khasiat dari obat yang terdapat di dalamnya atau dikandungnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah cek halalnya. Selama ada produk obat yang halal, maka sebaiknya gunakan yang halal. Tetapi jikalau memang belum ada substitusi terhadap produk halal tadi, maka ya gunakan obat apa yang ada. Mungkin itu Mbak Titin. Oke, jadi harus dilihat kebutuhannya, juga dilihat khasiatnya, dan aman tidaknya, halal atau tidaknya gitu ya. Jadi karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik kan Sobat Industri. Nah kalau dari produk kosmetik nih, seperti apa tipsnya Mbak? Ya mungkin sebetulnya hampir sama juga ya dengan di farmasi, tapi tipsnya untuk memilih produk halal yang jelas kita lihat juga ada logo halal apa enggak, karena saya sering temukan nih Pak Taufik dan Mbak Titin ya, kayak suka ada yang misalnya nih nanya-nanya, aku beli produk ini kira-kira halal nggak ya, diliatin ingredients-nya satu-satu gitu ya, terus di googling. Sebenarnya kan udah ada cara mudahnya ya, tinggal lihat ada logo halalnya nggak, supaya kita lebih yakin gitu, lebih yakin ini halal atau enggak gitu, jadi nggak usah ribet gitu. Terus yang kedua adalah supaya halalnya itu halal dan thayyib ya untuk kita gunakan. Tadi itu kita harus tahu kebutuhan kita seperti apa gitu. Jadi apalagi kalau misalnya untuk produk-produk seperti face care gitu ya, untuk misalnya menggunakan moisturizer dan lain-lain, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulitnya gitu. Jenis kulitnya apakah ada yang berminyak atau kering gitu, itu bisa disesuaikan gitu. Di adjustment gitu ya. Di-adjust gitu. Apalagi di Wardah sudah lengkap loh Kak untuk semua jenis kulit. Sekali lagi ya, jadi memang itu mungkin tipsnya tadi ya, cek logo halalnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Industri. Oke, cek logo halal dan disesuaikan kebutuhan Sobat Industri. Kita udah dapat banyak tips nih tentang cara memilih produk kosmetik dan produk farmasi halal. Jadi Sobat Industri, riset itu penting ya. Karena tujuan dari sertifikasi halal ini bukan bikin kita ribet, enggak. Tapi menjadi penting karena itu bisa menjamin produk yang kita gunakan tuh aman dan halal, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Justru dengan adanya sertifikasi ini dapat mempermudah dan memberikan keuntungan bagi kita selaku konsumen untuk mendapatkan produk yang kita butuhkan gitu. Seperti itu ya Pak, betul ya? Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Mbak Sama-sama, Sabrina. Mbak Iya, terima kasih atas ilmunya untuk memberikan tips dan trik dan obrolan menarik tentang industri farmasi dan industri kosmetik halal hari ini. Oke Sobat Industri, sekian Brosis episode kali ini. Saya Titin pamit undur diri, sampai jumpa di Brosis berikutnya. Brosis! Industri. Bye-bye!